Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, absen dulu ya. Kesha, Neno, Adi, Niken, Adi. Oke, berarti berangkat semua ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kita hari ini mau belajar tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Udah tahu Andalusia itu di mana? Ibu kotanya apa? Udah tahu ya. Nah, Andalusia itu ibu kotanya itu Spanyol. Nah, yang pertama kita yang bahas sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, Islam masuk ke Andalusia itu ke dalam beberapa wilayah seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Nah, ibu kotanya Andalusia itu tadi apa? Ibu kotanya? Spanyol. Nah, Spanyol, betul. Nah, penaklukan itu bernama Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, ini itu selama 705 Masehi sampai 715 Masehi. Nah, kepemimpinan beliau itu berarti berapa tahun? 705 sampai 715. 10. Berarti 10 tahun ya. Nah, itu yang bernama Khalifah siapa tadi? Walid bin Abdul Malik. Nah, yang merupakan khalifah ke-6 dari Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, ada dua proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu yang pertama penaklukan Andalusia dan yang kedua perang Abdurrahman I. Nah, yang pertama itu penaklukan Andalusia. Itu sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam itu terlebih dahulu berkembang di Afrika Selatan. Jadi Islam itu sebelum masuk ke Spanyol itu sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara, ya, paham? Nah, Afrika Utara itu dijadikan salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, setelah kawasan Afrika Utara benar-benar dapat dikuasai Islam, disitulah Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia atau Spanyol seperti itu. Paham? Yang pertama penaklukan Andalusia yang pertama. Nah, jadi sebelum Islam masuk ke Andalusia itu lebih dahulu berkembang di mana? Di Afrika Utara. Nah, Afrika Utara itu dijadikan salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus seperti itu. Nah, yang kedua peran Abdurrahman I. Nah, yang berhasil melakukan dakwah Umayyah di Damaskus itu Abdurrahman I atau disebut juga Abdurrahman Ad-Dakhil. Seperti itu. Nah, pada periode ini umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Nah, amir pertama pada periode ini, kedua ini adalah Abdurrahman I atau biasa disebut juga Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu yang kedua. Yang kedua dari peran Abdurrahman I. Jadi ada dua proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia dan Spanyol. Yang pertama apa? Yang pertama itu penaklukan Andalusia. Nah, yang kedua peran Abdurrahman I atau disebut juga Abdurrahman Ad-Dakhil. Oke, paham. Jadi sampai sini paham ya? Ibu tanya tentang penaklukan bernama Khalifah tadi siapa namanya? Walid bin Abdul Malik. Nah, itu selama berapa tahun? 10. Dari tahun berapa sampai 705 sampai 715. 11 Masehi ya. Oke, betul. Nah, yang kedua itu kemunduran Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi yang pertama itu sejarahnya lahirnya. Nah, yang kedua kemunduran. Itu ada 4 tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, itu yang pertama. Kenapa sih tidak jelasnya sistem peralihan mengakibatkan kemunduran Islam Daulah Umayyah di Andalusia?
Nah, yang pertama kan tadi tidak dijelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, kenapa sih? Nah, alasan itu tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan tentang kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Nah, itu yang menyebabkan kemunduran Islam Daulah Umayyah di Andalusia, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu tidak adanya ideologi pemersatu. Jadi di sini itu tidak adanya ideologi pemersatu. Semisal adanya perbedaan agama, jadi tidak adanya pemersatu antara agama satu dan agama yang lain seperti itu. Nah, yang ketiga itu keterpurukan ekonomi. Nah, di sini makanya Islam Daulah di Umayyah di Andalusia atau Spanyol itu mundur, itu faktor yang ketiga itu keterpurukan ekonomi. Jadi di sini itu ekonomi itu sangat merosot, jadi mengakibatkan kemunduran Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, yang keempat itu terasingkan seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, Mbak Neno, apa mau nanya apa? Jadi Daulah Umayyah di Andalusia Andalusia itu didirikan oleh siapa, Bu? itu Abdurrahman I atau disebut dengan siapa tadi Mbak Kisah? Abdurrahman Ad-Dakhil. Oke, paham? Jadi lanjut ya ke kemajuan Islam di Andalusia. Itu ada ilmu pengetahuan dan sains. Nah, di dalamnya itu ada filsafat, sains, fikih, dan sejarah. Nah, faktor pendukungnya itu apa saja? Yang pertama itu adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Nah, yang kedua adanya dorongan dari para penguasa yang mempelopori kegiatan ilmiah sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya seperti itu. Jadi ada kemajuannya, ada kemundurannya, dan ada faktor pendukungnya seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, Mbak Kesya. Daulah Umayyah itu berkuasa berapa tahun? Daulah Umayyah di Andalusia itu apa tadi? Berkuasa berapa tahun? Nah, jadi Daulah Umayyah di Andalusia itu berkuasa kurang lebih 7,5 abad. Udah paham? Oke, sekarang Ibu tanya ya. Tadi di Islam Daulah Umayyah di Andalusia itu dipimpin oleh khalifah pemerintah siapa? Ada yang tahu? Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil. Oke, beli plus buat Mbak Niken. Nah, ada dua proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Itu apa saja? Ada yang tahu ya? Yang pertama itu penaklukan Andalusia, dan yang kedua itu peran Abdurrahman I seperti itu. Udah paham? Oke. Jadi mungkin ini karena SKI sejarah, jadi kebanyakan kita ceramah ya, atau hanya menjelaskan, tidak ada contoh yang lebih detail seperti itu. Jadi Ibu harap kalian bisa menyimpulkan, bisa meresum hasil pembelajaran hari ini. Oke? Bisa dibahas lagi untuk pekan berikutnya. Oke. Jadi pembelajaran hari ini kita tutup. Sebelum tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa tugas buat minggu depan itu resum hasil pembelajaran hari ini ya. Jadi minggu depan kita bahas lagi. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.